Shalom, saudara-saudara Tuhan kasihi. Senang sekali jika pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam program Morning Blessing. Dan hari ini adalah hari Sabtu dan minggu terakhir di dalam bulan Mei. Dan besok kita akan merayakan hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta dalam ibadah Minggu bersama. Nah, saudara-saudara Tuhan kasihi, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami hendak belajar dari sabda-Mu. Berfirmanlah bagi kami, ajar kami untuk kami dapat mengenal dan memahami rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, ada seorang bapak tua yang mengikuti ibadah di gereja. Dari awal ia mengikuti ibadah dengan biasa saja, sampai kemudian ketika firman Tuhan dilayangkan dalam khotbah. Sepanjang khotbah yang ia dengarkan, hatinya gusar, hatinya panas, hatinya merasa dipermalukan dengan khotbah yang disampaikan oleh sang pendeta tersebut. Lalu kemudian setelah selesai, ia mendatangi pendeta itu dan berkata padanya, "Pak Pendeta, saya tidak senang dengan khotbah Anda tadi, karena Anda menelanjangi saya. Apa yang Anda katakan dalam khotbah Anda, semua berbicara tentang saya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa Anda berkhotbah seperti itu?" Lalu sang pendeta berkata kepada si bapak ini, "Maafkan Bapak, apakah saya mengenal Bapak? Atau sebelumnya Bapak sudah pernah berbicara dengan saya?" Lalu si bapak tua ini pun berkata, "Tentu tidak. Saya baru melihat Anda berkhotbah pada hari ini di gereja ini." Ya, karena memang pendeta yang berkhotbah adalah pendeta tamu di gereja tersebut. Lalu kemudian sang pendeta berkata, "Baik Bapak, kalau begitu, berarti kita belum pernah berjumpa, dan saya belum pernah tahu apa yang menjadi persoalan Bapak, apa yang menjadi pergumulan Bapak, apa yang menjadi masalah Bapak. Tapi jika Bapak marah dengan saya atas apa yang saya sampaikan, saya hanya ingin berkata pada Bapak, Bapak salah alamat. Seharusnya Bapak jangan marah dengan saya. Kalau ingin protes, kalau ingin mengatakan ketidaksenangan Bapak, kalau ingin menyampaikan kekecewaan Bapak atas apa yang sudah disabdakan Tuhan, bukan dengan saya, tapi langsung dengan Dia, Sang Firman yang hidup itu." Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada berapa banyak di antara kita yang ketika mendengarkan khotbah kita lalu berkata, "Wah, ini kurang ajar ini. Khotbah ini nyindir saya. Wah, ini gak bener ini. Khotbah ini menceritakan tentang saya. Wah, ini khotbah gak bener ini. Ini selalu bercerita dan membuka aib masa lalu saya." Atau bahkan ada mungkin di antara kita yang berkata begini ketika mendengarkan khotbah, "Wah, cocok nih khotbah ini untuk si A. Wah, mampus ini. Bagus sekali. Ini menyindir dia. Waduh, luar biasa. Sedang ditelanjangi orang tersebut." Dan kata-kata itu selalu terjadi dalam diri kita. Pernahkah kita berkata, "Terima kasih Tuhan. Tajam, keras, menyakitkan, tapi semua itu untuk kebaikan." Sedikit orang yang ingin belajar membuka diri ketika mendengarkan firman Tuhan. Karena lebih cenderung orang selalu menolak jika apa yang ada dalam hatinya
dibuka dan dibongkar. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajar pada kita dari 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya ulangi, saudara-saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Seharusnya sikap kita ketika mendengarkan firman Tuhan adalah belajar seperti apa yang dituliskan oleh Paulus kepada Timotius. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Itu bagian yang pertama, mengajar kita. Lalu kemudian yang kedua, menyatakan kesalahan kita. Apa yang kurang dari hidup kita? Apa yang harus kita perbaiki dari hidup kita? Apa yang harus kita benahi dari hidup kita? Dan yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Apa yang perlu kita olah dalam hidup ke depannya? Apa yang kita perlu pelajari agar hidup kita semakin lebih baik lagi? Dan yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Agar kita bisa berjalan dalam kebenaran. Kita tahu bahwa segala apa yang kita lakukan masa lalu adalah sesuatu yang mungkin mendukakan hati Tuhan dan sesama kita. Dan kita sedang dikoreksi oleh Allah. Kalaupun memang seorang hamba Tuhan itu bercerita dalam khotbahnya terkesan menyindir saudara, biarkan. Ia memiliki pertanggungjawaban spiritualitas di hadapan Allah. Apakah khotbah itu penuh dengan sponsor atau pesan-pesan tertentu? Ataukah memang itu murni dari suara Allah yang keluar bagi saudara dan saya? Jadi sikap kita yang terbaik adalah belajar untuk pertama, siapkan hati untuk diajar oleh Tuhan. Apapun yang mau disampaikan oleh sang pendeta, sang pengkhotbah, siapkan hati untuk mau diajar oleh Tuhan. Itu bagian pertama. Yang kedua, siapkan hati untuk kita dibukakan apa yang menjadi kesalahan kita. Apa yang menjadi kekurangan kita. Apa yang menjadi dosa kita. Apa yang menjadi hal-hal yang buruk dalam kita. Yang ketiga, lalu kemudian siapkan hati untuk kita dididik. Untuk kita diperbaiki. Yang ketiga maksud saya diperbaiki. Atas apa yang kurang. Apa yang tidak baik. Apa yang lemah dalam hidup kita. Dan yang keempat, agar kita dididik dalam kebenaran. Kita berjalan dalam kebenaran. Harusnya demikian. Kita belajar bersama untuk mau membuka hati, menerima sabda Tuhan. Siapkan hati saudara, untuk esok hari kita akan beribadah bersama. Dan dengarkan sabda Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Karena itu bermanfaat bagi saudara dan saya untuk mengajar. Untuk memperbaiki, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita agar berjalan dalam kebenaran. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, jika saat ini kami belajar tentang firman-Mu, bahwa kami sedang diingatkan untuk membuka hati kami, untuk siap diajar, agar kami tahu apa kesalahan kami, agar kami dapat memperbaiki diri kami, dan agar kami dapat berjalan dalam kebenaran. Terima kasih. Dalam firman-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terus kasihi, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, dan jangan lupa terus miliki waktu bersama dengan Tuhan dalam renungan harian, agar melalui itu kita siap diajar, kita siap dinyatakan kesalahan, kita siap untuk diperbaiki kelakuan kita, dan kita siap berjalan dalam kebenaran. Tetap semangat dan jangan lupa terus berdoa
untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.